Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah kita diberi taufik oleh Allah Azza wa Jalla untuk memeluk agamanya, beriman kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Islam telah mengajarkan, dan Nabiul Islam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan rahmatan lil alamin, telah mengajarkan kepada kita doa-doa yang seyogianya kita memperbanyak membacanya di saat kita dalam keadaan sulit, dalam keadaan sempit, baik secara pribadi maupun keadaan yang menyulitkan secara menyeluruh. Maka seyogianya setiap orang muslim atau sebagai kaum muslimin, kita menjadikan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai pedoman hidup kita setelah Al-Quranul Karim. Dan Nabi SAW telah mengajarkan kepada kita beberapa doa dan bacaan di saat dalam keadaan sempit, dalam keadaan sulit. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah SAW apabila beliau berada dalam keadaan sempit, dalam keadaan susah, dalam keadaan sedih, beliau membaca kalimat-kalimat ini, yaitu La ilaha illallahul azimul halim, La ilaha illallahu rabbul arshil azim, La ilaha illallahu rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arshil karim. Yang artinya, tiada sembahan yang hak kecuali Allah yang maha agung lagi maha penyantun. Tiada sembahan yang hak kecuali Allah Rabb, pemilik arsy atau singgasana yang agung. Tiada ilah, tiada sembahan yang patut disembah kecuali Allah, Rabb langit dan bumi, dan Rabb yang memiliki arsy, singgasana yang mulia. Demikian pula dalam riwayat Imam Ahmad bin Hanbal dalam musnadnya ada bacaan yang lain yang juga selalu dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sulit, dalam keadaan sedih, yaitu La ilaha illallahul halimul karim, La ilaha illallahul aliyul azim, La ilaha illallahu rabbus samawati sab'i wa rabbul arshil azim. Tiada sembahan yang patut disembah kecuali Allah yang maha penyantun lagi maha pemurah. Tiada sembahan yang hak yang patut disembah kecuali Allah yang maha tinggi lagi maha agung. Tiada sembahan yang hak yang patut disembah kecuali Allah, Rabb pemilik langit yang 7 dan Rabb pemilik arsy singgasana yang agung. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, dalam riwayat yang lain dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu bahwa beliau dituntun oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam jika tertimpa suatu kesempitan dalam hidupnya, yaitu dengan mengucapkan La ilaha illallahul halimul karim, Subhanahu wa tabarakallahu rabbul arshil azim, walhamdulillahi rabbil alamin. Tiada sembahan yang patut disembah kecuali Allah, Zat yang maha penyantun lagi maha pemurah, maha suci Allah dan maha agung, Zat yang banyak keberkatannya, Rabb yang memiliki arsy yang agung, dan segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Kemudian juga di antara bacaan dan doa yang kita dianjurkan mengucapkannya dan memperbanyak membacanya di saat dalam keadaan kesulitan adalah sebagai berikut, yaitu dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Hibban dan yang lainnya, seorang hendaknya dalam kesulitan dia membaca dan mengucapkan Allahumma inni abduka wa ibnu abdika wa ibnu amatik, nasiyati biyadik, madin fiyya hukmuka, adlun fiyya qada'uka, as'aluka bikulli ismin huwa lak, sammaita bihi nafsaka, aw 'allamtahu ahadan min khalqika, aw anzaltahu fi kitabika, aw ista'tharta bihi fi 'ilmil ghaibi 'indaka, an taj'ala al-Qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jalaa'a huzni wa dhahaba hammi. Ya Allah, sesungguhnya aku adalah hamba-Mu, anak dari hamba laki-lakimu, anak dari hamba perempuanmu. Ubun-ubunku berada di tangan-Mu.
Keputusanmu berlaku kepadaku. Ketetapanmu adil terhadapku. Aku mohon kepadamu dengan setiap namamu yang dengannya engkau menamai dirimu, atau engkau ajarkan pada salah seorang di antara hamba-hambamu, atau engkau turunkan pada kitabmu, atau engkau khususkannya pada ilmu ghaib yang berada di sisimu. Aku mohon agar engkau menjadikan Al-Quran sebagai sesuatu yang indah bagi hatiku, cahaya yang menerangi dadaku, yang melenyapkan kesedihanku, dan yang menghilangkan kesusahanku. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kata Nabi SAW, tidaklah seorang yang ditimpa satu kesulitan, kesedihan, kesusahan, kemudian dia membacakan doa tersebut di atas, melainkan Allah akan menghilangkan dan melenyapkan kesempitan, kesedihan, dan kesusahan yang menimpanya. Bacaan yang lain, di antara bacaan-bacaan dan doa ketika seorang dalam keadaan kesulitan, itu apa yang dikeluarkan oleh Imam atau diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dan Al-Imam Abu Dawud dan sanad yang dihasankan oleh ulama hadis dari sahabat Abu Bakrah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, da'awatul makrub, doa-doa di saat tertimpa kesedihan dan kegundahan. Apakah itu? Yaitu Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi tarfata ain wa aslih li sya'ni kullahu la ilaha illa ant. Ya Allah, hanya rahmatmu yang aku berharap, maka janganlah engkau membiarkan aku bergantung kepada diriku meski hanya satu kedipan mata, dan perbaikilah keadaanku semuanya. Tiada sembahan yang patut disembah kecuali engkau. Demikian pula di antara doa dan bacaan yang kita dianjurkan membacanya dalam keadaan kesempitan dan kesedihan, yaitu Allahu Rabbi la usyriku bihi syai'an. Allah adalah Rabbku, aku tidak menyekutukannya dengan suatu apapun. Demikian pula doa yang lain yang kita dianjurkan membacanya dalam keadaan sulit dan sempit, yaitu Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghith. Wahai Zat yang maha hidup lagi maha berdiri sendiri, yang mengatur hamba-hambanya atau urusan hamba-hambanya dan ciptaannya, hanya dengan rahmatmu aku mohon pertolonganmu. Bacaan ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari sahabat Anas bin Malik dengan sanad yang baik. Kemudian di antara doa dan bacaan yang kita dianjurkan memperbanyak membacanya dalam kondisi sedih, sulit dan sempit adalah membaca doa Nabi Yunus alaihissalam. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tiada sembahan yang sebenarnya yang patut disembah kecuali engkau, maha suci engkau, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berbuat kezaliman. Itu yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membacanya di saat kesulitan. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, da'watu dhinnun idda'a wa huwa fi batnil hut. Doa Nabi Yunus tatkala beliau berada di dalam perut ikan paus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Fa innahu lam yad'u biha rajulun muslimun fi syai'in qattu illa istajaba Allahu lahu. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, sesungguhnya tidaklah seorang muslim berdoa dan membaca doa tersebut dalam satu hal apa saja, melainkan Allah mengabulkan permohonannya. Demikian dapat sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan semoga bisa dihafal oleh kaum muslimin yang mendengarkan bacaan tadi dengan diulang-ulangi atau dicatat, dan semoga ini semua juga sebagai penenang hati kita bahwa kita memiliki Allah, Zat yang maha mengetahui seluruh hamba-hambanya dan apa yang terjadi di alam semesta ini. Dan demikian kita akan senantiasa pasrah dan bertawakal kepada Allah Ta'ala dan terus berdoa memohon kepadanya. Semoga bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.